Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lufan Yazid beserta teman-teman saya yaitu Vini Nurmala, Aditya Mudika, dan juga Ega Rizky Dermawan. Kami dari kelompok 3 Ilmu Komunikasi R3 Angkatan 2020 di kampus IBK Kosgoro, di kampus IB Kosgoro 1957, ingin menyampaikan beberapa hal atau mempresentasikan makalah kita yang berjudul Infrastruktur Teknologi Informasi. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama yaitu tentang apa yang dimaksud dengan infrastruktur teknologi informasi beserta evolusinya bagaimana, dan juga yang kedua apa saja komponennya yang akan dijelaskan oleh Aditya Mudika nanti di video selanjutnya. Yang ketiga yaitu apa saja yang menjadi pendorong teknologi informasi dalam evaluasi infrastruktur yang akan dijelaskan oleh teman kita Vini Nurmala. Yang terakhir yaitu siapa yang mengontrol infrastruktur yang akan dijelaskan oleh Ega Rizky Darmawan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan infrastruktur teknologi informasi? Baik, infrastruktur teknologi informasi ialah sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur teknologi informasi meliputi investasi dalam peranti keras, peranti lunak, dan layanan seperti konsultasi pendidikan dan pelatihan yang tersebar di seluruh perusahaan atau yang tersebar di seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Dalam tanda kutip, infrastruktur teknologi informasi didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform atau tempat menjalankan perangkat lunak untuk aplikasi sistem informasi perusahaan. Selanjutnya ada 5 tahap evolusi infrastruktur teknologi informasi, yaitu meliputi era mesin akuntansi elektronik, era mainframe umum dan komputer mini. Yang ketiga yaitu era PC, yang keempat era klien atau server, yang kelima yaitu era komputasi internet perusahaan. Yang pertama, era mesin akuntansi elektronik. Evolusi mesin akuntansi elektronik pada tahun 1930 hingga 1950 adalah mesin akuntansi elektronik terspesial yang merupakan komputer primitif, yaitu jadul ya kalau zaman sekarang, jadul kita dalam bahasa sekarang, yang digunakan untuk perusahaan akuntansi. Selanjutnya yang kedua yaitu era mainframe umum atau komputer mini. Infrastruktur teknologi informasi dalam era mainframe tahun 1959 hingga sekarang terdiri atas sebuah mainframe yang melakukan pemrosesan terpusat yang dapat dihubungkan ke ribuan terminal. Pada akhirnya beberapa komputasi terdesentralisasi dan per departemen menggunakan komputer mini dalam jaringan. Yang ketiga yaitu era PC. Era PC mencakup pada tahun 1981 hingga sekarang. Dalam infrastruktur teknologi informasi didominasi oleh penggunaan komputer desktop dengan perangkat produktivitas kantor. Selanjutnya yaitu keempat, era klien atau era server. Infrastruktur yang mana lebih mendominasi pada era klien server pada tahun 1983 hingga sekarang. Terdiri atas jaringan klien desktop atau laptop hingga komputer server yang lebih kuat menangani kebanyakan pengelolaan pemrosesan data. Yang terakhir, yang kelima yaitu era komputasi internet perusahaan. Perubahan infrastruktur teknologi informasi yang di atas telah menghasilkan perkembangan dalam pemrosesan komputer, chip memori,
perangkat penyimpanan, telekomunikasi, dan jaringan peranti keras serta perangkat lunak, dan rancangan peranti lunak yang telah meningkatkan daya komputasi secara eksponensial sementara mengurangi biaya juga serta eksponensial. Mungkin itu yang saya jelaskan dari bab awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Saudara Aditya Mudika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Mudika, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan 7 komponen di dalam infrastruktur teknologi informasi. Komponen yang pertama yaitu komponen hardware. Komponen ini dikenal sebagai komponen perangkat keras dalam komputer. Dibagi menjadi 2 bagian, yaitu komponen mesin sekaligus komponen mainframe, di mana komponen ini masih terdiri dari personal data, asisten laptop, server PC, dan mesin server. Sedangkan yang termasuk dalam komponen sistem adalah seperti komunikasi, device speed, device, disk-stroke, device tab, dan lainnya. Komponen kedua adalah komponen software. Komponen ini berbeda dari komponen sebelumnya, yaitu komponen hardware. Komponen software komputer ini dikhususkan untuk bagian dalam komputer, yang mana menjelaskan sistem operasi Microsoft Windows, Windows XP, Windows 7, Windows 2000, Windows Vista, Windows C, Linux, dan Unix. Komponen ketiga, komponen telekomunikasi atau jaringan. Komponen ini disediakan oleh perusahaan telekomunikasi yang menawarkan berbagai perangkat berupa akses internet, WAN, akses internet, dan sebagainya. Komponen keempat, komponen penyimpanan data dan manajemen. Dalam komponen ini dianggap cukup penting dalam infrastruktur IT sebab bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengatur sekaligus menampilkan data yang tersimpan dalam perusahaan sehingga bisa digunakan secara efisien, seperti contohnya yaitu pengguna Microsoft SL dan hard disk. Yang kelima, komponen konsultasi integrasi sistem dan layanan. Komponen ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena bisa digunakan sebagai sarana pengembangan bisnis yang dijalani perusahaan lantaran pengerjaannya melalui perangkat lunak. Yang keenam ada komponen platform internet. Komponen ini menjadi andalan dalam sebuah perusahaan karena dimanfaatkan untuk memasarkan bisnis sebuah perusahaan. Maka dari itu tidak heran komponen ini masuk ke dalam infrastruktur IT. Komponen yang ketujuh, dan ini adalah komponen terakhir, komponen software aplikasi enterprise, yang merupakan komponen penting dalam IT sebab berhubungan dengan perangkat lunak seperti Microsoft, Oracle, PeopleSoft, dan SOP. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vin Nurmala. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teknologi pendorong evolusi infrastruktur. Teknologi pendorong dalam evolusi infrastruktur didorong adanya pengembangan proses komputer chip memori. Berikut ada beberapa perkembangan penting mengenai infrastruktur. Yang pertama ada hukum Moore dan kekuatan mikroprosesor. Pada era ini mulai dikembangkannya chip dan microchip sehingga komponen komputer semakin kecil. Dampaknya tentu pada tempat dan ukuran komputer yang lebih praktis. Yang kedua ada hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar. Saat ini media penyimpanan digital terus berkembang dengan kapasitas yang lebih besar dan biaya lebih murah dari penyimpanan sebelumnya. Yang ketiga ada hukum Metcalfe dan ekonomi. Jaringan Metcalfe dan beberapa orang mengklaim bahwa pada skala imbal balik pengguna terus bertambah karena setiap orang yang terhubung terus mengundang orang lain untuk bergabung. Yang keempat ada penurunan biaya komunikasi dan internet.
Semakin hari, biaya komunikasi dan internet semakin murah. Tentu hal ini memudahkan proses perkembangan teknologi dan inovasi semakin berkembang. Yang kelima, ada pengaruh standar dan jaringan. Standar teknologi adalah spesifikasi yang menentukan kompatibilitas berbagai produk dan kemampuan berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Standar teknologi meluncurkan skala ekonomi yang dahsyat dan menghasilkan penurunan harga karena para produsen berkonsentrasi pada produk yang dibuat berdasarkan standar tunggal. Tanpa skala ekonomi tersebut, komputasi bagian apapun akan menjadi jauh lebih mahal daripada yang ada saat ini. Perubahan yang baru saja saya jelaskan adalah hasil dari perkembangan dalam pemrosesan komputer, chip memori, perangkat penyimpanan, perangkat keras, dan perangkat lunak telekomunikasi dan jaringan. Perangkat lunak desain yang memiliki daya komputasi eksponensial meningkat walaupun secara eksponensial mengurangi biaya. IT infrastruktur. Infrastruktur teknologi informasi didefinisikan secara luas sebagai seperangkat komponen teknologi informasi IT yang merupakan dasar layanan IT. Biasanya, komponen fisik, komputer dan perangkat keras serta fasilitas jaringan, tetapi juga berbagai komponen perangkat lunak dan jaringan. Dalam komputasi, infrastruktur teknologi informasi terdiri dari sumber daya fisik dan virtual yang mendukung arus penyimpanan, pengolahan, dan analisis data. Infrastruktur teknologi informasi dapat dipusatkan di dalam pusat data center. Infrastruktur IT, perusahaan biasanya mengacu pada komponen yang diperlakukan untuk keberadaan, pengoperasian, dan pengelolaan lingkungan TI perusahaan. Infrastruktur IT terdiri dari satu set perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan seluruh perusahaan. Semua perangkat keras, perangkat lunak, jaringan fasilitas, dan lain-lain yang diperlakukan untuk mengembangkan, menguji, mengirim, memantau, mengontrol, dan mendukung layanan IT. Tujuan dari manajemen infrastruktur IT adalah untuk mencapai efektivitas dari keseluruhan proses IT, kebijakan, data, sumber daya manusia, peralatan, dan lainnya. Tujuan lainnya adalah untuk mengoperasikan teknologi informasi agar bisa diakses ke semua orang. Baik teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini. Kami dari kelompok 3 Ilmu Komunikasi R3 Angkatan 2020. Saya Muhammad Alvan Yazid, berikut teman saya Aditya Mudika, Vini Nurmala, dan juga Ega Rizky Darmawan mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.